tidak apa-apa, yang penting dibayar. Ya, jangan bingung nggak beli murid, yang penting dibayar. Ya, sudah. Kalau yang lain nggak bekerja nanti nggak dibayar. Ini masalah PTM. Ya, untuk itu kita ikuti aja regulasi yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten. Ya, dinas itu hanya menjalankan perintahnya bupati. Kalau bupati merintah, Pak Bambang ya berjalan. Kalau enggak ya enggak. Jadi itu yang jadi Pak Bupati yang menentukan kapan PTM akan dimulai. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tadi Bu Wanhat sekaligus pengawas sudah menyampaikan ke kita tentang pembelajaran tatap muka. Ya, itu sudah dirancang lama, ya. Tapi Pak Bupati memang masih mempertimbangkan keselamatan daripada anak-anak. Itu yang dipertimbangkan, ya. Dari sisi kasus di Jember ini untuk corona, untuk COVID, alhamdulillah, ya, maksimal seandainya ada kasus, ya, itu terjadi paling 1, ya. Dan ini beberapa informasi yang saya terima sudah tidak ada kasus. Tapi kenapa kita kok masih pada posisi level 2 ya? Bahkan kemarin sempat level 1, ya. Ternyata sekarang aturan main oleh Mendagri itu tidak seperti kemarin. Kalau kemarin itu misalnya kalau wilayah itu sudah kasusnya 0, ya, maka bisa dinyatakan turun menjadi. Sekarang enggak. Saya beberapa waktu lalu ketemu Pak Bupati, beliau cerita, Pak Pri nanti bisa-bisa level kita naik. Loh, kenapa Pak? Segitu. Karena syarat untuk di level 1 itu dari jumlah penduduk 70% harus tervaksin. Nah, sementara kita masih pada angka 10-15% sama pada hari ini. Nah, kenapa kok itu tidak ada progres? Ya, memang vaksin yang tersedia ya tidak sesuai dengan semangat kita hari ini. Ya, sehingga hari ini kemarin ini ada berita bahwa sudah ada 18.000 vaksin yang sudah dikirim ke Jember, ya. Ada berapa kontainer itu yang sudah dikirim. Ini mudah-mudahan nanti segera terdistribusi. Tetapi untuk di pendidikan, katanya Pak Menteri itu, kalau kita lihat juga video, vaksin tidak menjadi syarat, ya, bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu jelas. Tetapi yang berkewajiban menyatakan kita siap dan tidak adalah bupati, kepala daerah melalui dinas yang ditunjuk OPD yang itu dinas pendidikan. Sehingga kalau Pak Bupati hari ini belum mengambil keputusan tentang pembelajaran tatap muka, ini artinya masih ada pertimbangan yang ingin diambil beliau. Artinya keselamatan rakyat adalah menjadi segala-galanya. Meskipun kita sebagai pelaku di bawah itu kadang-kadang sumpek gitu ya, karena pondok pesantren ya ini sudah berani melakukan itu. Ya, kadang-kadang wali murid komplain, kenapa kita tidak berani? Karena kita sekolah pemerintah ada yang mimpin. Kalau mereka yayasan ya tergantung ketua yayasan. Ketua yayasan berani ya monggo, resiko ditanggung ketua yayasan. Gitu ya. Nah, sehingga memang guru-guru ini agak risih. Ditanya, kapan Bu Guru? Sehingga banyak murid itu, wali murid yang berusaha menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang berani buka PTM. Itu akibatnya mumet lagi kan dari murid kan gitu. Ya, tidak apa-apa, yang penting dibayar. Ya, jangan bingung nggak beli murid, yang penting dibayar. Ya, sudah. Kalau yang lain nggak bekerja nanti nggak dibayar. Ini masalah PTM. Ya, untuk itu kita ikuti aja regulasi yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten. Ya, dinas itu hanya menjalankan perintahnya bupati. Kalau bupati merintah, Pak Bambang ya berjalan. Kalau enggak ya enggak. Jadi itu yang jadi Pak Bupati yang menentukan kapan PTM akan dimulai.
Kemarin sudah 20%, ya. Sekolah nyolong-nyolong juga gitu. Serang kepinginnya ketemu murid, ya. Tidak disuruh tidak pakai seragam, gitu ya. Datang ke sekolah mengumpulkan bekas. Ada yang nanya, kamu mau kemana nak? Mau sekolah, kok nggak pakai seragam? Iya kata bu guru kalau pakai seragam tahu corona katanya gitu. Jadi menghindari corona nggak pakai seragam, ya. Itu yang dilakukan teman-teman karena rindunya kepada siswa. Jadi setelah itu teruji yang guru beneran. Ternyata mereka tidak ketemu siswanya ini juga menjadi gelisah karena ingin ketemu. Nah, berarti passionnya itu passion guru. Kalau mengabaikan sama sekali ya niatannya tidak itu guru deh, gitu. Tapi nih wes bingung bagaimana harus luring, ya daring juga ruwet, internetnya nggak nyambung, kuotanya habis misalnya. Kemudian guling guru keliling, ya kadang-kadang juga resiko dan seterusnya, ya. Tapi upaya-upaya ini saya melihat ini adalah bentuk kecintaan teman-teman guru kepada profesi, ya. Kalau nggak cinta nggak diparani, ya. Tapi karena cinta mereka harus datang per 10, per 5 didatangi ke rumah-rumah. Untuk itu kita mengapresiasi teman-teman yang sudah luar biasa. Inilah guru sejati, ya. Guru yang benar-benar mikir terhadap siswa.